Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat melakukan atau menyelesaikan tugas dari mata kuliah ekonomi metrika. Pertama yang terhormat Bapak Fadlun Mubarak selaku pengampu mata kuliah ekonometrika dan teman-teman semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan membahas tentang membangkitkan data. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena kameranya kurang bagus, jadi gambarnya kurang memuaskan. Maaf sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan share screen. Oke, baik. Di sini sudah tampil. Ini adalah program R-nya. Sebelumnya ini belum ada penamaan. Penamaan maksudnya yang ini simulasi 1. Tampilannya seperti ini. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membangkitkan distribusi data normal sebanyak 1000, yang mana rata-ratanya adalah 10. Dan standar deviasinya adalah 2. Nah, oke. Di sini kita running terlebih dahulu supaya kita bisa melihat datanya. Ini sebanyak 1000 data. Oke, baik. Di sini kita akan membuat penamaannya terlebih dahulu, yaitu simulasi 1. Oke. Kita running. Kenapa demikian kita membuat simulasi data? Simulasi 1, maaf. Membuat penamaannya simulasi 1 karena mempermudahkan kita dalam pemanggilannya dalam fungsi-fungsi selanjutnya gitu. Seperti head simulasi 1, time series plot simulasi 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Oke, baik. Mari kita lanjutkan, yaitu melihat ringkasan dari simulasi 1, yaitu kita running terlebih dahulu. Ya, baik, kita akan melihat bahwa ini adalah data 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, oke. Selanjutnya yaitu kita akan melihat grafik dari data tersebut. Nah, gimana caranya? Yaitu menggunakan fungsi time series plot. Oke. ts.plot. Oke, di sini kita running. Oke, di sini kita dapat melihat grafiknya. Grafiknya berbentuk garis, yang mana 10 ini adalah rata-ratanya. Sini 10 dan standar deviasinya adalah 2. Seperti yang kita lihat di pemanggilannya di atas tadi, bahwa standar deviasinya adalah 2. 2 ke atas dan 2 ke bawah. Nah, di sini adalah standar deviasinya. Oke, baik. Di sini adalah rata-ratanya atau mean-nya. Oke, baik. Kita hilangkan. Oke, kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya, yaitu library time series. Nah, di sini yaitu untuk melihat arimanya. Nah, oke, sebelumnya teman-teman yang mengikuti video ini, tapi di sini diharuskan untuk menginstal package-nya terlebih dahulu. Di sini install package seperti yang kita pelajari kemarin. Oke. Pilih negaranya dan nama selanjutnya nanti nama package-nya yaitu T-series. Oke. Di sini kita akan running Ctrl R. Selanjutnya kita menguji atau melihat dari item series-nya. Oke, di sini kita akan running lagi Ctrl R. Nah, di sini kita dapat melihat
hasil dari ADF. Nah, ADF ini adalah singkatan dari augmented Dickey Fuller. Nah, itu Fuller test seperti itu. Ini adalah singkatan dari augmented Dickey Fuller test. Oke, di sini langsung fokus kepada P value-nya, yaitu 0,01. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin bahwa tingkat alfanya, kesalahannya, alfa adalah kesalahannya, yaitu 0,05. Dan ini lebih kecil dibandingkan dengan alfa kemarin. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah hasil dari augmented Dickey Fuller test ini adalah stasioner. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tolak H0. Oke, baik. Menyingkat durasi, selanjutnya kita akan melakukan fungsi selanjutnya, yaitu ACF dan PACF. Nah, ACF ini adalah, bentar kita running terlebih dahulu. Oke, kita geserkan ke tengah. Nah, ACF ini adalah autocorrelation function. Nah, gitu. Di sini adalah dapat kita lihat lag-nya, yang lag 0-nya langsung berdiri tegak sampai ke 1,0. Cukup baik. Oke, kita hilangkan dulu dan kita lihat yang PACF-nya. Kita running. Nah, di sini nampaknya kurang baik dibandingkan yang pertama tadi, yaitu yang ACF, karena di sini tidak terdapat lag-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan melakukan dugaan dari arimanya, yaitu simulasi 1, ya ini data yang tadi, terus order yaitu bentuk dari arimanya yang akan kita blok. Nah, seperti itu, yaitu C 0,0,1. Oke, di sini kita akan merunning terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada lagi tambahan dugaannya atau perluasan model. Nah, seperti itu. Di sini kita akan menambahkan perluasan model, yaitu include di sini tambahnya include titik min sama dengan false. Nah, seperti itu. Dan maaf, kita running terlebih dahulu yang ini. Dan yang ketiga, dugaan yang ketiga, yaitu arima simulasi 1 order C dalam kurung 1,0,1 seperti itu. Kita running, kita lihat. Oke, di sini kita akan melihat melihat signifikan atau tidaknya. Kita akan melihat fungsi yang bernama library LM test. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstalnya, silahkan install package-nya terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan normal dan bisa melihat apa isi dugaannya. Oke, kita running LM test-nya. Oke, seperti ini datanya. Nah, kita akan merunning COEF test dugaan yang pertama, dugaan yang 1. Oke, kita running. Di sini dapat kita lihat bahwa koefisiennya seperti ini, ya. Interceptnya signifikan ini. Kita geser terlebih dahulu. Oke, kita running yang kedua. Seperti ini. MA1-nya seperti ini, yang signifikan. Dan yang ketiga, kita running lagi. Oke, seperti ini.
Oke, HR satunya seperti ini estimate-nya. Oke, seperti ini intercept-nya. Oke, seperti ini. Ini yang PR-nya. Bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu residual. Yang residual 1. Oke, kita running. Baik, kita running lagi sampai ke yang 3 bisa, supaya kita bisa melihatnya. Oke, di sini kita akan menggunakan fungsi ini untuk melihat dugaan-dugaan residualnya. Oke, baik. Di sini kita akan running lagi. Oke, yang pertama, nah, box text yang residual 1. Oke, di sini p-value-nya yaitu 0,6863. Oke, kita lihat yang ketiga supaya kita bisa melihat perbandingannya. Wih, p-value-nya lumayan besar. Coba kita lihat yang ketiga. Oke, p-value-nya lumayan kecil. Nah, di sini kita melihat lagi bahwa p-value-nya ini seperti ini. Nampaknya dugaan yang kedua ini tidak cukup baik. Kita ambil aja dugaan yang pertama dengan dugaan yang ketiga untuk melakukan uji tes selanjutnya, yaitu library forecast. Nah, selanjutnya kita running terlebih dahulu, dan untuk teman-teman juga yang belum menginstal package-nya, silahkan untuk menginstal package-nya terlebih dahulu supaya bisa di running. Di sini kita akan running. Oke, library forecast. Selanjutnya kita akan melihat akurasi dari dugaan 1. Oke, kita running. Oke, sini bisa kita lihat. Baik, langsung saja kita akan running yang kedua. Yang tadi yang kita lihat sangat kurang baik pada dugaan yang kedua. Terus yang ketiga kita akan running. Nah, seperti ini. Di sini kita akan melihat yang terbaiknya. Yang paling baik. Sini kita dapat melihat ME-nya yang ini. Terus kita akan mengambil yang ini aja, RMSE yang terkecilnya, berarti itu yang terbaik yang akan kita ambil untuk dugaan selanjutnya. Nah di sini kita lihat 1,979. Sudah jelas ya, yang dugaan yang kedua lumayan besar. Yang ketiga 7976. Nah, di sini di sini kita akan mengambil dugaan yang ketiga untuk melakukan uji dugaan selanjutnya. Oke. Langsung saja kita akan ketik yang ketiga aja, langsung forecast dugaan yang ketiga. Oke. Ini peramalan untuk 10 selanjutnya. Nah, ini maksudnya 10 selanjutnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dugaan selanjutnya. Nah, jika kita ingin menduga misalnya 100 ke depan, 100 hari ke depan, seperti ini. Kita running aja. Oke, inilah dugaan 100 hari ke depannya. Kita lihat ya. Ini adalah 10 hari, dan ini adalah 100 hari ke depannya. Oke, seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu dari penjelasan dari saya dalam membuat video praktikum dalam mata kuliah ekonometrika. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kurang jelasnya dalam menjelaskan materi. Saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik.
Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.